Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Nisbah. Saya Mujahdah. Kali ini kami ingin menampilkan video penjelasan mengenai materi mean, dian, dan modus. Nah, yang pertama ada mean. Mean atau nilai rata-rata adalah jumlah total dari semua data dalam sebuah kumpulan yang kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Mean terbagi menjadi dua. Yang pertama, mean data tunggal dan mean data kelompok. Jadi, yang pertama rumus mean data tunggal. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai seterusnya. Dibagi N itu jumlah seluruhnya. Jadi sama dengan sigma X dibagi N. Itu rumus data tunggal. Nah, selanjutnya rumus mean data kelompok. Rumus mean data kelompok ialah X bar sama dengan sigma F1. F1 ini frekuensi kelompok datanya ke 1. Yang ke I dikali X I. X ini nilai tengah kelompok data yang ke I dibagi sigma F I. Jadi itu rumus mean data kelompok. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal mean data tunggal. Apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, dan 60. Carilah nilai rata-rata hitungnya mean. Kita masuk ke rumus. Jadi X bar sama dengan X1 nya berarti 80 ditambah X2 nya ditambah X3 90 ditambah 50 ditambah N-nya sama dengan jumlah mahasiswanya. Ini jumlahnya ada 0, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Nah, jadi hasil dari 80 ditambah 70 tambah 90 dan itu 485. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal mean data kelompok. Jadi sini sudah ada tabel berat badan dan frekuensi. Jadi pertanyaannya, rata-rata berat badan siswa adalah, kita langsung masuk rumus. Nah, jadi cara mencari berat badan adalah berat badan ditambahkan dibagi dengan 2. Jadi 50 ditambah 58, 104 dibagi 2 sama dengan 52. Caranya sama. 52, 57,
100 ditambah dengan 13 sampai seterusnya. Jadi jumlahnya itu 3.106. Nah, itu tabelnya tadi. Kita langsung ke menghitung rata-rata sini. Jadi sesuai rumusnya tadi, X sama dengan sigma X I dikali F I dibagi sigma F I sama dengan sigma X I dikali F I. Tadi hasilnya nih 3.160. Jadi kita ada di sini 3.160 dibagi. Nah, sigma FI nya nih 50. Jadi 3.160 dibagi 50. Hasilnya ialah 63,2. Nah, jadi rata-rata berat siswa adalah 63,2 kg. Ini saya akan menjelaskan tentang median. Median adalah nilai tengah dalam sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang mana rumus median ini ada dua. Yang pertama ada rumus median data tunggal, yang kedua rumus median data berkelompok. Rumus median data tunggal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, data median data tunggal nilai ganjil itu menggunakan rumus X dikali N ditambah 1 dibagi 2 atau N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan median data tunggal nilai genap adalah menggunakan rumus 1/2 dikali X dikali N per 2 ditambah X kali N per 2 ditambah 1. Sedangkan rumus median data yang berkelompok adalah menggunakan rumus BP ditambah 1/2 dikali N kurang FK dibagi F dikali I. BP ini bisa diganti dengan TB, itu sama. Nah, di sini kita akan menyelesaikan contoh median data tunggal ganjil. Karena datanya adalah jumlah dari data ini adalah 7. Jadi untuk menyelesaikannya kita harus tahu dulu jumlah datanya. Jadi kalau kita tahu jumlah datanya itu, kita hanya bisa menggunakan rumus apa? Apakah itu rumus ganjil atau rumus genap? Jadi di sini adalah rumus ganjil. Caranya sama dengan kita menggunakan rumus X dikali N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan N nya itu adalah 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dari data ini, angka yang berada di urutan keempat adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20. Selanjutnya, cara menyelesaikan data genap. Contoh soalnya adalah di sini datanya sudah tersusun. Jika data itu tidak tersusun, maka harus disusun terlebih dahulu dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Jumlah data ini adalah 10. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya 1/2 dikali X kali 1/2 N ditambah X dikali 1/2 N ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali per 2 dikali 10 ditambah X 1/2 dikali 10 ditambah 1. Angka 10 didapatkan dari jumlah data ini tadi. Jumlahnya adalah 10. Jadi sama dengan lanjutannya, kita harus tahu dulu perkiraan nilai tengah-tengah itu, karena itu nilai genap. Jadi kita memperkirakan dari ini dan ini di antara 160 dan 170. Cara menghitungnya tadi, lanjutan ini adalah 1/2 dikali X. Ini adalah antara urutan ke-5 dan ke-6. Jadi di sini adalah X5 ditambah
X6 sama dengan 1/2 dikali 160 ditambah 170. 1 dikali 160 ditambah 170 dibagi 2 adalah 330 dibagi 2 sama dengan 165. Jadi nilai tengah dari ini tadi adalah 165. Selanjutnya penyelesaian untuk contoh median data tunggal berkelompok. Di sini ada tabel yaitu nilai dan frekuensinya. Untuk menyelesaikan data ini, kita menggunakan rumus BB ditambah 1/2 dikali N dikurang FK dibagi 2 dikali I. Nah, FK ini dihasilkan dari FK ditambah F. Jadi 11 ditambah 20 hasilnya 31, 31 ditambah 19 menjadi 50, sampai dengan seterusnya. Jadi jawaban dari data ini adalah 12 itu didapatkan dari tepi bawah, yang mana angka 30 ini berada di kelas yang kedua. Jadi karena kita mencari TB atau BB kelas paling bawah, jadi angka 12 yang diambil. Jadi setiap mencari BB itu dikurang 0,5. Jadi hasilnya adalah 11,5 karena setelah dikurang ini. Ini sama dengan 11,5 ditambah 60 dibagi 2, yaitu didapatkan dari 1/2 dikali N. Jadi 60 dibagi 2 dikurang FK. FK-nya di sini adalah di atas dari tepi kelas. Jadi 11 dikurang F, yaitu frekuensinya adalah 20 dikali 7. Ini 7 didapatkan jarak dari angka 5 ke 11 itu adalah 7. Jadi jawabannya sini adalah 7. Sehingga sama dengan 11,5 ditambah dari 60 dibagi 2 adalah 30 dikurang 11, yaitu frekuensi kumulatif dibagi 20 sama dengan 11,5 dikali 30 dikurang 11 adalah 19 dibagi 20 dikali 7 sama dengan 11,5 ditambah 6,65, hasilnya adalah 18,15. Saya akan menjelaskan tentang bagian modus. Nah, modus adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Jika kita melihat data nilai, modus adalah angka yang paling sering muncul. Nah, modus itu terbagi antara dua rumus. Yang pertama, menggunakan rumus data tunggal, yaitu X1, X2, X3, titik-titik sampai X sekian. Nah, di sini yang dapat ditemukan dengan terlebih dahulu mengurutkan data, kemudian mencari nilai yang paling sering muncul. Nah, dari X1 sampai dengan X sekian, kita lihat data banyak angka dari data tersebut yang paling sering muncul. Yang kedua, yaitu menggunakan rumus data berkelompok. Rumusnya modus sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, L di sini tepi bawah kelas modus. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P di sini adalah panjang kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal bagian modus. Yang pertama, contoh soal untuk data tunggal. Di sini dapat dilihat angka yang telah saya tuliskan. Soalnya dapat kalian lihat di PPT yang telah tertera di grup lokal. Nah, berikut ini adalah data jumlah jawaban yang benar dari 10 soal tersedia pada ulangan matematika yang diujikan kepada siswa kelas
modusnya. Modusnya ini kita ambil di frekuensi yang paling banyak. Kita ambil bagian sini. Masuk ke rumus. Modus sama dengan L ditambah D1 D1 ditambah D2 dikali P. Nah, L-nya ini dapat di mana? L itu kita ambil dari nilai yang di sini, ambil dari interval kelas atas yaitu 19 dikurang 0,5. Nah, 19 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 18,5. Jadi kita tahu bahwa L-nya yaitu 18,5. Masukkan ke bagian rumus 14,5 tambah. Nah, D1-nya itu di mana? D1-nya itu selisih dari frekuensi kelas. Frekuensinya ini dengan kelas sebelumnya. Artinya 8 kita kurang dengan 7 karena 7 kelas sebelumnya. Kita dapat 1. D1-nya yaitu 1. D2-nya tadi selisih frekuensi kelas dan kelas sesudahnya. Artinya 8 dikurang 4 sama dengan 4 kali P. Nah, P di sini didapat dari 19 sampai ke 21. Kita hitung berapa 19 ke 21. 19, 20, 21, 3. Nah, yang lain dihitung juga. 13, 15 sama ada 3. Karena setiap selisihnya tuh, setiap hitungannya tuh selalu sama. Jadi, P-nya di sini adalah 3. Ditambah di sini 1/5 dikali 3 18,52 ditambah